petugas itu dibongkar di zona 1. Sampah akan dipilah ke dalam 3 jenis, yaitu sampah organik, anorganik, dan juga residu. Eh, Sebelumnya, teman-teman mungkin yang bisa record, dimohon untuk record ya. Baik, akan saya lanjut. Jadi tadi setelah sampah-sampah itu dipilah di zona 1, yang dibagi jadi 3 jenis sampah, anorganik, organik, anorganik, sama residu. Nah, sampah organik itu seperti kayak makanan nasi, makanan basi, potongan sayur, kulit buah-buahan, dan juga komponen-komponen yang cepat sekali terurai, dia akan ditempatkan di zona 3. Sedangkan sampah anorganik seperti plastik, kertas, kaca, dan lain-lain itu akan ditempatkan di zona 2. Adapun untuk sampah residu tadi seperti popok bayi, pembalut, kulit telur, dan lain-lain itu dikumpulkan untuk dikirim ke tempat pembuangan akhir. Di zona kedua, yakni pemilahan sampah anorganik, yang mana sampah-sampah anorganik yang telah dipisah tadi dari itu dipilah kembali ke dalam 77 paket versi daur ulang pabrik. Nah, secara garis besar sampah anorganik ini dia akan dipisah ke dalam beberapa jenis sampah lagi. Ada sampah plastik beda, sampah kertas beda, sampah kaca beda, dan 12 macam lainnya lagi. Nah, sampah yang sudah dipilah itu tadi akan dipilah ke dalam jenisnya masing-masing kan. Kemudian akan dipres dan dikemas untuk selanjutnya dijual ke pabrik. Lalu zona ketiga yaitu pengomposan atau composting. Yang mana di sini ada 9 tahap ya. Yang pertama ada collecting atau pengumpulan, lalu ada penyimpanan air, ada penyimpanan starter, lalu ada proses fermentasi, pembongkaran, penggilingan, pengayakan, pencampuran, packing, dan juga pemanfaatan dan penjualan. Nah, nanti pupuk organik ini selanjutnya yang akan dimanfaatkan untuk budidaya tanaman di Mulia Agung Bersatu itu. Nah, kelebihan produksi pupuk itu akan dikemas lalu akan dijual ke konsumen. Lalu yang terakhir ada zona keempat, yang mana zona keempat ini merupakan zona pengembangan dan juga administrasi. Yang mana zona pengembangan ini dari hasil pengelolaan sampah yang dilakukan di TPST 3, TPST Bersatu itu. Pengembangan tersebut itu meliputi pembibitan ikan, peternakan kambing, budidaya tanaman, obat. Nah, hasil ini nanti akan dibagikan kepada para pegawai yang ada di TPST Bersatu Mulia Agung dan juga warga sekitar. Slide. Nah, selain itu di TPST terpadu ini juga menyediakan fasilitas-fasilitas seperti kantor admin, ruang makan, ruang bersih diri, ruang istirahat, dan juga loker untuk barang bawaan para petugas. Jadi dengan kata lain, para petugas tuh kegiatan lainnya itu tidak bercampur sama sampah-sampah itu. Jadi ada ruang makan sendiri, ada ruang bersih diri sendiri, ada ruang istirahat sendiri, bahkan juga disediakan loker untuk barang-barang bawaan dari para petugas, seperti pada denah yang ada di gambar sebelah kanan dari teks. Nah, itu kurang lebih denah dari TPS terpadu Bersatu Mulia Agung. Tapi sayangnya truk yang biasanya digunakan oleh TPS ini untuk mengangkut sampah itu membawa muatan yang melebihi kapasitasnya, sehingga dibutuhkan terpal sebagai penutup atas dari sampah-sampah yang dibawa oleh truk tersebut. Nah, hal ini tentunya berpotensi untuk merusak jalan karena beban dari truk dengan bawaan sampah yang melebihi kapasitas tadi itu meningkat. Slide. Nah, lalu apa peran pemulung itu? Apakah pemulung itu memiliki peran dalam pengelolaan sampah ini? Tentu saja, karena di TPST Bersatu sendiri itu pemilihan sampah dilakukan secara manual semuanya, tidak ada yang menggunakan mesin. Sehingga pemulung di sana itu menjadi mata rantai pertama dalam proses daur ulang yang berlangsung secara alami. Nah, selain itu juga
kan para pemulung ini memilah-milah sampah dan juga dikelompokkan berdasarkan kelompoknya kan, sehingga nanti pada saat sampah itu dikirimkan ke TPA atau tempat pembuangan akhir itu sudah dalam kondisi yang terpeta-peta sesuai dengan karakteristiknya. Tapi sayangnya para petugas atau pemulung di sana itu tidak menggunakan APD yang lengkap seperti safety suit, safety masker, safety boot, dan juga yang lain-lain. Banyak dari mereka yang ada yang cuma pakai sepatu boot, ada yang bahkan bukan sepatu boot tapi sepatu biasa, bahkan ada yang hanya memakai sandal sebagai alas kaki dan tanpa menggunakan masker. Slide. Padahal seharusnya sesuai protokol yang harus mereka gunakan ya, APD lengkap itu seperti safety helmet, safety mask, safety suit, safety boot, ear protection, dan juga Google sama safety gloves. Nah, tapi berdasarkan wawancara yang sudah kami lakukan di tempat itu, ada beberapa alasan mengapa mereka tidak bersedia menggunakan APD lengkap. Nah, yang pertama alasannya itu mereka merasa tidak nyaman menggunakan masker karena merasa sulit bernafas atau sesak pada saat menggunakan masker. Beberapa petugas juga karena di sana itu pekerjanya tidak hanya bapak-bapak atau ibu-ibu, tapi ada juga lansia. Nah, beberapa lansia yang ada di tempat tersebut itu merasa tidak nyaman apabila menggunakan sepatu boot, merasa nggak kuat kakinya tuh untuk memakai sepatu boot. Dan juga beberapa alasan mengapa mereka tidak menggunakan topi atau safety helmet itu karena mereka sudah merasa aman dari paparan sinar matahari karena di tempat TPS itu sendiri memang sudah ada penutupnya seperti itu. Dan ada beberapa atribut yang memang belum disediakan oleh pihak TPS seperti safety suit seperti itu. Slide. Tentunya dari pernyataan-pernyataan tadi yang sudah kita dapatkan dari wawancara, uh, bisa diambil kesimpulan bahwasannya para petugas yang ada di sana itu belum sepenuhnya sadar terkait pentingnya menggunakan APD lengkap pada saat bekerja. Jadi kesadaran mereka tuh masih sangat minim. Padahal uh, penggunaan tanpa menggunakan APD yang lengkap pada saat bertugas itu, apalagi pada para petugas yang berkontak langsung dengan sampah itu tentu memiliki resiko yang sangat tinggi terhadap cedera fisik, infeksi misalkan karena kan ada banyak jenis sampah yang ada di sana seperti pecahan kaca, logam, juga menyebabkan gangguan pencernaan, mual, bau yang tidak sedap juga bisa membuat pusing sehingga sakit kepala, infeksi akibat paparan mikroorganisme dari patogen, serta gangguan pernapasan akibat gas dan debu dari sampah itu. Berdasarkan wawancara juga, petugas itu ada yang mengatakan bahwa terkadang terdapat sampah medis yang mereka temukan pada saat pemilahan sampah yang ya kita tahu kalau sampah medis tentu tempatnya bukan di situ. Contohnya seperti jarum suntik, terkadang tuh mereka menemukan jarum suntik, menemukan cairan infus, perban bekas seperti itu. Nah, yang mana ya hal tersebut tentunya kan menimbulkan risiko yang serius terhadap para petugas apalagi yang terpapar langsung dengan sampah-sampah yang ada di sana. Slide. Tentunya selain resiko pada para petugas yang ada di TPS yang berkontak langsung dengan sampah-sampah tersebut, pastinya juga akan menyebabkan resiko terhadap masyarakat yang ada di sekitar TPS. Contoh, timbunan sampahnya itu dapat menjadi tempat berkembangnya vektor penyakit seperti lalat, nyamuk, tikus, yang kemudian berpotensi menularkan penyakit infeksi. Selain itu juga bau yang di bau yang dihasilkan dari tumpukan sampah itu pasti menghasilkan bau yang tidak sedap. Nah, itu juga dapat menurunkan kualitas udara yang rendah dan juga mengganggu kenyamanan hidup masyarakat setempatnya. Slide. Baik, pentingnya edukasi dan juga pembinaan kesehatan. Pastinya seperti yang kita ketahui bahwa peran edukasi itu cukup penting untuk pertama tentunya meningkatkan kesadaran pada masyarakatnya tentang pencegahan penyakit, pentingnya pola hidup sehat, serta kemampuan mengenali tanda bahaya sejak dini.
Nah, dalam hal ini, pengetahuan yang benar menjadi dasar bagi setiap individu untuk mengambil keputusan yang tepat dalam menjaga dirinya, keluarganya, dan lingkungannya. Maksudnya adalah eh, edukasi atau pengetahuan yang para petugas ini tahu yang benar, kenapa bisa menjadi dasar, karena eh, untuk mereka tuh mengambil keputusan gitu, kayak apa bahayanya dari tidak menggunakan APD pada saat bekerja, APD lengkap pada saat bekerja, dampak untuk dirinya, dampak yang ia bawa untuk keluarganya, dan juga dampak untuk lingkungannya. Berdasarkan Kemenkes itu secara khusus, peran dan juga fungsi edukasi dapat dijabarkan pada contoh kegiatan seperti promotif, yakni promosi kesehatan preventif, yakni pencegahan penyakit, kuratif, yakni pendampingan pasien dalam pengobatan, dan rehabilitatif, yakni pemulihan dan juga kualitas hidup. Slide. Adapun data dari jumlah pemulung yang terdapat di TPST Bersatu Mulia Agung itu terdapat 58 orang sebagai pemilah sampah yang dipekerjakan di TPST Bersatu Mulia Agung, yang mana setiap orang itu memiliki tugasnya masing-masing yang berbeda sesuai dengan zona yang mereka pegang. Nah, dan mengapa TPST Bersatu ini menjadi pilihan kami untuk melakukan observasi dan juga survei field study ya? Tentu selain karena sudah kebijakan dari pihak kampus, karena di TPST terpadu ini juga menjadi representatif untuk sistem pengelolaan sampah. Yang mana di TPST ini itu pusat pengolahan sampahnya itu mengintegrasikan berbagai proses, mulai dari penampungan sementara, pemilahan, hingga pengolahan atau pengangkutan ke TPA itu. Nah, dengan mempelajari di TPST ini, itu observasi bisa cukup hampir dari seluruh aspek pengolahan sampah perkotaan. Lalu alasan yang kedua yakni terstruktur dan mudah diamati, seperti yang dikatakan tadi ya, karena di TPST ini tuh dia memiliki area-area tersendiri yang sudah terorganisir gitu. Zona 1 di mana, zona 2 di mana, zona 3 di mana gitu. Misalkan area penumpukan sampah berdasarkan jenisnya di mana, fasilitas petugasnya juga ada di mana. eh, Ya, jadi field study ini dapat dilakukan dengan lebih sistematis sehingga data yang kami kumpulkan itu bisa lebih lengkap dan akurat dan mudah juga gitu untuk diamati. Lalu interaksi langsung dengan petugas dan pemulung, karena di TPST Terpadu Bersatu ini dia ada adminnya, jadi itu memudahkan kami untuk untuk sebagai alat komunikasi gitu, sebagai komunikator di mana kami bisa berinteraksi langsung dengan para petugas yang ada di sana. Jadi melalui admin uh, be, apa berhubungan dengan adminnya, yang kemudian adminnya yang bisa bikin kita untuk berinteraksi langsung dengan para petugas dan juga pemulung yang ada di sana. Dan juga efisiensi waktu dan sumber daya, karena di TPST ini itu sudah mengonsolidasikan berbagai aktivitas pengelolaan sampah gitu di satu lokasi ini. Jadi itu bisa menjadi efisiensi waktu dan juga sumber daya. Jadi kami cukup ke TPST Terpadu Bersatu Mulia Agung ini tuh sudah bisa lebih efisien dibandingkan kita harus mengunjungi beberapa TPS yang tersebar di wilayah berbeda-beda gitu. Karena di TPST Terpadu Bersatu ini sendiri itu pegang sekitar lima desa, pokoknya 5 daerah gitu, kalau tidak salah. Lalu permasalahan yang kami temui secara langsung di lokasi pada saat melakukan field study, tentu saja bau yang tidak sedap yang dihasilkan dari tumpukan sampah itu, dan juga udara yang ada di area TPST itu panas, jadi kayak pengap gitu, dan juga tidak disediakan APD untuk pengunjung. Boleh di slide. Adapun tujuan pelaksanaan dari field study ini untuk mengetahui tingkat kesadaran pekerja tempat pembuangan sementara terhadap pentingnya penggunaan alat pelindung diri atau APD dalam menunjang keselamatan dan juga kesehatan kerja, lalu mengidentifikasi perilaku dan juga kepatuhan pekerja di TPS dalam penggunaan APD pada saat melakukan
aktivitas kerja sehari-hari, meningkatkan pemahaman pekerja TPS mengenai risiko kesehatan dan keselamatan kerja yang dapat timbul akibat paparan lingkungan kerja yang tidak higienis, meningkatkan pengetahuan pekerja TPS tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan kerja sebagai upaya pencegahan penyakit dan kecelakaan kerja, dan mendorong terbentuknya sikap dan perilaku kerja yang aman, sehat, dan bertanggung jawab melalui penerapan penggunaan APD dan juga praktik kebersihan lingkungan yang baik. Baik, untuk slide selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan untuk metode pelaksanaannya. Jadi, metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah wawancara kepada petugas TPS. Nah, wawancaranya ini sendiri ini tujuannya untuk memperoleh informasi secara langsung terkait pengelolaan dan juga kondisi di TPS. Nah, jumlah responden yang kami gunakan ini adalah sebanyak 10 orang yang seluruhnya itu adalah petugas TPS. Untuk alur kegiatannya, kita mulai dari koordinasi dengan pihak TPS, lalu dilanjutkan dengan koordinasi pihak kampus dan juga Dinas Lingkungan Hidup atau DLH, dan setelah itu kami melakukan pengajuan izin ke TPS. Setelah dilakukan pengizinan ke TPS, kemudian kami melakukan pelaksanaan survei, lalu dilanjutkan dengan observasi lapangan dan juga diakhiri dengan evaluasi hasil kegiatan kami. Nah, instrumen yang kami gunakan untuk pengumpulan data adalah kuesioner yang telah disiapkan sebelumnya. Kegiatan kami sendiri dilakukan pada tanggal 16 Desember 2025 pukul 11.30 sampai 12.30 waktu Indonesia Barat. Pihak yang terlibat dalam kasus ini adalah mahasiswa sebagai pelaksana dan juga petugas TPS sebagai respondennya. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi langsung, wawancara, dan juga dokumentasi berupa foto dan video selama kegiatan berlangsung. Berikut ini adalah kuesioner yang kami gunakan untuk mewawancarai beberapa petugas TPS. Nah, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin dokter dan juga mohon izin teman-teman sekalian. Jadi di sini kemarin pada saat kita survei dan bertanya kepada para pegawai yang ada di TPS T3R Mulyo Agung Bersatu, di sini kita mendapatkan data identitas dari respondennya itu sendiri, yakni para pegawai di TPS T itu sendiri. Nah, berdasarkan data yang kami dapat dari identitas responden, itu untuk responden, dari usia responden itu dia kebanyakan atau mayoritas yang berusia di antara 61 sampai 70 tahun. Dari 10 responden ini dengan banyak 4 orang, yang mana persentasenya ialah 40%. Nah, sedangkan nih selanjutnya ini untuk yang usianya 30 sampai 40 tahun itu ada 2 orang, dengan persentase 20%. Dengan yang usianya 41 sampai 50 tahun itu ada 1 orang dengan persentase 10% dari keseluruhan responden. Dan untuk yang usianya dari range umur 51 sampai 60 tahun itu ada sebanyak 3 orang dengan persentase 30%. Nah, selanjutnya untuk dari jenis kelaminnya, dari hasil data yang kami dapatkan bahwasanya kebanyakan di sini itu perempuan dengan perbandingan 1:3 daripada laki-laki. Dengan perempuan itu sebanyak 6 orang atau sekitar 60%, dan laki-laki sebanyak 4 orang atau
persentasenya 40%. Pun dari pendidikan, jadi di sini mayoritas itu masih SD, yang mana ada sekitar 5 orang. Lalu untuk yang pendidikan SMA-nya itu atau SLTA ada di 3 orang, dan SMP-nya 2 orang. Berarti pendidikan tertinggi di sini itu sampai jenjang SMA dengan persentase 30% dari jumlah keseluruhan responden. Nah, selanjutnya untuk pendataan keseluruhan untuk pendataan dari pendapatan si responden atau para pegawai itu, mereka mendapatkan gaji atau pendapatan itu sekitar dari range 1 juta sampai 2 juta per bulan. Lalu selanjutnya dilihat dari lama bekerja sebagai pegawai di TPST itu ada sekitar 5 orang itu sudah dari 1 sampai sekitar 10 tahunan lama bekerja di TPST. Sedangkan untuk yang 4 orangnya itu ada di sekitar 11 sampai 20 tahun lama bekerja di TPST, dan sisanya itu 1 orang itu masih kurang dari 1 tahun. Jadi bisa di next. Bisa di next. Baik, nah interpretasi dari hasil pendataan identitas tadi, bahwasanya mayoritas responden itu berusia 61 sampai 70 tahun, eh, yang mana pun dari jenis kelaminnya itu lebih banyak perempuan, yaitu 1:3 ya, dibandingkan laki-laki, yaitu sekitar 60% dari keseluruhan jumlah responden. Yang mana di sini menandakan bahwasanya keterlibatan perempuan itu cukup signifikan dalam bagaimana pegawai beraktivitas di TPS. Pun dari tingkat pendidikan itu yang mendominasi itu tingkat SD, sekitar tadi 5 orang atau persentasenya 50% dari keseluruhan jumlah responden. Dan juga yang mana hal ini tuh dapat mempengaruhi pemahaman para pegawai atau para pekerja yang ada di TPST terhadap informasi kesehatan dan juga keselamatan selama bekerja di TPS itu sendiri. Seluruh responden memiliki pendapatan rata sama 1 sampai 2 juta per bulan, dengan lama pekerja yang terbanyak itu ada di 1 sampai 10 tahun lama bekerja di TPST, dan 11 sampai 20 tahun itu ada sekitar 40% di TPST atau sekitar 4 orang, yang mana ini menunjukkan bahwasannya pengalaman kerja para pegawai di TPST itu relatif lama. Bisa di next. Baik, selanjutnya di sini ada data lampiran yang kedua mengenai bagaimana pengetahuan para petugas kebersihan dalam pengelolaan sampah. Nah, di sini kemarin kami bertanya kepada Bapak dan Ibu mengenai apa menurut mereka ini apa saja alat pelindung yang mesti digunakan dalam bekerja. Nah, di sini ada sekitar 27,3% itu menjawab bahwasanya mereka memakai sarung tangan dan juga sepatu boot, pun 27,3% menjawab itu ada masker dan juga sarung tangan, dan sisanya 45,5% itu memakai masker, sepatu boot, sarung tangan, dan juga topi lengkap. Nah, berdasarkan diagram lingkaran ini, bahwasanya itu terlihat bahwasanya pengetahuan petugas kebersihan itu mengenai APD atau alat pelindung diri itu yang harus digunakan, ada variasi tingkat pemahaman ya mengenai bagaimana pentingnya penggunaan APD. Nah, di sini ya seperti yang tadi sudah saya bilang bahwasanya ada sebanyak 45,5% yang menyebutkan bahwasanya APD yang harus digunakan pada saat bekerja itu cukup meliputi masker, sepatu boot, sarung tangan, dan juga topi lengkap. Yang mana kelompok dari 45,5% ini bisa dikategorikan bahwasanya mereka ini memiliki pemahaman yang paling paham atau paling komprehensif dalam memahami pentingnya penggunaan APD selama bekerja. Sementara itu untuk yang golongan yang menjawab di bagian 27,3% itu hanya menyebutkan masker dan sarung tangan, pun hanya menyebutkan sarung tangan dan sepatu boot. Kedua kelompok ini itu mereka menunjukkan bahwasanya pemahamannya itu baru sebagian.
belum mencangkup keseluruhan APD yang memang direkomendasikan dalam kegiatan pengelolaan sampah seperti yang tadi sudah lengkap masker, sepatu boot, sarung tangan dan juga topi. Karena dari kedua golongan yang 27,3% ini dia baru merasa aman apabila dia sudah memakai masker dan juga sarung tangan saja atau hanya menggunakan sarung tangan dan sepatu boot saja. Baik, bisa di next. Oke, bisa di next lagi. Baik, selanjutnya di sini kami juga kemarin bertanya mengenai bagaimana pencegahan dan bagaimana cara menjaga imunitas tubuh menurut para pegawai di TPST itu agar terhindar dari penularan virus atau bakteri di lingkungan TPS. Yang mana sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya TPS itu merupakan sarangnya penyakit. Nah, di sini berdasarkan dari diagram yang kami dapat, bahwasanya pemahaman petugas kebersihan mengenai cara pencegahan dan juga bagaimana cara menjaga imunitas tubuh agar terhindar dari penularan virus atau bakteri di lingkungan TPS itu menunjukkan kecenderungan pada pendekatan fisik atau olahraga, yang mana di sini ada sekitar 63,6% yang warna merah ini dibandingkan pendekatan yang komprehensif pendekatan komprehensif kesehatan. Jadi ya di sini ada sebanyak 63,6% responden itu bilang bahwasanya pencegahan itu bisa dilakukan dengan melakukan olahraga di setiap awal bulan saat senam berkumpul di balai RT secara rutin. Yang mana hal ini menunjukkan bahwasanya adanya kesadaran dari si responden atau dari para pegawai itu, adanya kesadaran bahwa aktivitas fisik itu memang berperan dalam menjaga kebugaran dan juga daya tahan tubuh. Nah, akan tetapi jawaban ini itu cenderung bersifat parsial dan karena ini belum mencangkup aspek penting yang lainnya dalam menjaga atau menjaga imunitas atau dalam hal pencegahan agar terhindar dari penyakit atau virus menular. Baik, bisa di next. Di next lagi. Nah, sementara itu untuk yang jumlah sisanya yang tadi bisa gak apa-apa balik lagi aja ke yang diagram. Nah, sementara itu tadi 63,6% dia lebih fokus pada perilaku ya, pada perilaku olahraga, menjaga kebugaran. Nah, sedangkan untuk yang dari sisa yang 36,4% responden ini, mereka menyebutkan bahwasanya mengonsumsi gizi seimbang dan juga suplemen vitamin serta melakukan pola hidup sehat atau PHBS itu ada sekitar 36,4%. Yang mana hal ini kelompok dari 36,4% ini menunjukkan bahwasanya pemahaman mereka ini lebih komprehensif, lebih menyeluruh, mencangkup pencegahan dari dilihat dari sisi nutrisinya, dilihat dari sisi perilakunya yang PHBS tadi, lalu dilihat juga mereka sadar akan peningkatan imunitas tubuh mereka secara menyeluruh. Nah, sedangkan pada yang warna oranye itu selama kemarin kami mewawancara itu tidak terdapat responden yang menyebutkan tentang strategi harus mengkonsumsi cukup dengan cara memperbanyak karbohidrat dan tinggi lemak agar stamina kuat. Yang mana hal ini dapat diartikan bahwasanya responden itu relatif tidak mengaitkan cara-cara mencegah atau menjaga imunitas tubuh itu melalui peningkatan pola makan atau peningkatan energi gitu. Jadi mereka lebih fokus pada perilaku, olahraga dan juga pada kebiasaan dan juga pemahaman komprehensif mereka terkait kesehatan. Oke, bisa di next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kita terus.
Baik, terima kasih. Bisa di slide? Slide. Baik, sebelumnya di kesimpulan. Atau slide di slide selanjutnya. Slide terakhir. Selanjutnya. Baik, selanjutnya akan membahas tentang standar dan persyaratan teknis TPS. Tapi sebelum lanjut, apakah ada tambahan dari dokter? Ini LU berapa ini? Ini masih tentang pemaparan yang ada di field study, dokter. Field study. Okay. Field study kita anggap sebagai tutorial 1 sekaligus LU 1 ya. Okay. Ini belum selesai. Belum, dokter, masih. Selesaikan dulu aja. Selesaikan dulu aja. Nah, ada beberapa pertanyaan yang gimana hasilnya tadi? Kok ada 772%, ada 907%, gimana sih? Lanjut dulu aja. Oke, baik. Untuk baik. Nanti yang di slide itu diperbaiki itu anunya. Masa 707%. Di kesimpulan. Coba di slide kesimpulan. Kalau dari kesimpulannya, dokter, berdasarkan hasil tutorial lapangan atau field study dan juga analisis data. Balik lagi ke itu di tabel sama kesimpulan. Nah, itu ada 909%, tiba-tiba 91%. Ini memang prosentasenya segitu. Jadi nanti ya. Ayo lanjut yang ke aja standar. Nanti silakan yang lainnya aja. Baik, dokter. Di slide. Baik, selanjutnya pembahasan tentang standar dan juga persyaratan teknis dari TPS. Kepada teman-teman yang ingin menjelaskan, boleh dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya sebelumnya. Saya akan membahas mengenai standar dan persyaratan teknis dari TPS atau tempat penampungan sementara. Next. Jadi tempat penampungan sementara atau TPS ini yaitu adalah tempat untuk menampung sampah sementara yang berasal dari rumah tangga atau lingkungan sekitar sebelum sampahnya itu diangkut ke tempat pengolahan selanjutnya seperti TPST atau TPA. Nah, untuk fungsi dari TPS ini dia itu yang pertama untuk menampung sampah sementara dari sumbernya. Jadi sebelum sampahnya itu diangkut ke pembuangan akhir yang nggak bisa diolah itu ditampung di TPS terlebih dahulu. Terus juga memfasilitasi pemilahan awal dari sampah dan yang terakhir mencegah pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Jadi intinya untuk fungsi dari TPS itu dia sebagai tempat perpindahan saja. Jadi kayak tempat sementaranya aja, bukan tempat pengolahan akhir. Nah, selanjutnya standar dan persyaratan teknis dari TPS. Jadi standar dan persyaratan teknis TPS ini ditetapkan untuk yang pertama
menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Yang kedua, mengurangi dampak pencemaran seperti bau yang tidak sedap, terus lindi. Lindi ini maksudnya air lindi atau air kotor yang berasal dari sampah yang membusuk. Jadi si air lindi ini tuh bisa mencemari tanah dan air jika nggak dikelola dengan baik. Nah, bisa pencemaran bau, bisa pencemaran lindi, juga bisa vektor penyakit. Terus di mana persyaratan teknis ini TPS 3R Reduce, Reuse, Recycle itu diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum PU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 di pasal 29 ayat 2 dan 3. Di mana peraturan yang ada itu menjelaskan mengenai ketentuan luas, fasilitas yang harus tersedia di TPS, lokasi dan aksesibilitas TPS, dan juga aspek lingkungan dan operasional dari TPS itu sendiri. Next. Berdasarkan peraturan yang tadi, itu TPS harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, luas dari TPS itu, di TPS 3R, itu harus lebih dari 200 meter persegi. Di mana TPS 3R ini itu kan TPS yang menerapkan prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle. Atau bahasa mudahnya itu mengurangi, menggunakan kembali, sama mendaur ulang sampah. Terus yang kedua, syaratnya itu TPS itu harus menyediakan sarana pemilahan minimal 5 jenis sampah. Yang pertama untuk pemilahan sampah organik. Sampah organik ini contohnya sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan. Terus sampah non-organik seperti contohnya plastik, terus logam, itu kan non-organik. Terus juga kertas, sampah B3, atau B3 ini bahan berbahaya dan beracun. Terus sampah B3, contohnya B3 itu baterai atau limbah medis, terus juga sampah residu. Selanjutnya TPS juga dilengkapi dengan ruang pemilahan, pengolahan sampah organik atau maksudnya itu pengomposan atau biogas, kemudian gudang dan juga zona penyangga, dan tidak mengganggu estetika lingkungan dan lalu lintas. Kemudian yang kelima, pelampung sisa pengolahan itu bukan wadah permanen, jadi digunakan sementara aja. Terus lokasi TPS-nya itu sedekat mungkin dengan daerah pelayanan, radius pelayanannya itu maksimal 1 km, tidak boleh kurang dari 500 meter dari permukaan warga. Kemudian yang ketujuh, luas lokasi dan kapasitas itu sesuai kebutuhan, tidak melebihi, tidak kurang juga. Terus untuk lokasi TPS-nya itu mudah diakses, tidak mencemari lingkungan. Dan yang kesembilan, memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan sampah yang jelas. Jadi untuk yang memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan sampah yang jelas ini, biar sampahnya itu nggak numpuk terlalu lama dan bisa menimbulkan masalah kesehatan. Jadi untuk jika jadwalnya di suatu waktu untuk jadwalnya itu, jadi di waktu itu aja, jadi rutin gitu loh, biar nggak numpuk si sampahnya itu. Karena kalau menumpuk juga bisa menimbulkan masalah kesehatan. Next. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mohon izin dokter, tadi itu adalah learning objective yang kedua. Apakah ada tambahan gitu? Saya kirim pertanyaan, silakan dijawab.
Baik, di sini saya akan membacakan pertanyaan dari Dr. Wahyu yang pertama. Yang pertama adalah apa kriteria bahwa suatu alat angkut melebihi beban atau kapasitas? Yang kedua, bagaimana sistem hubungan kerja antara pemulung dengan Pemda atau TPST Mulia Agung? Yang ketiga, bagaimana sikap koordinator atau pengawas TPST tentang APD pemulung? Atau apakah mereka tidak paham juga? Yang keempat, apakah dari TPST ada jaminan kesehatan, tunjangan hari tua, kecelakaan kerja, dan tunjangan kematian bagi para pemulung? Dan yang terakhir adalah maksudnya lokasi pelayanan itu TPST-nya atau apanya? Baik, mungkin ada dari teman-teman yang ingin menjawab atau berpendapat terlebih dahulu. Saya izin jawab yang nomor pertama, di mana apa kriteria bahwa suatu alat angkut itu melebihi beban atau kapasitas. Biasanya kan untuk alat angkut sampahnya itu di TPS itu kan biasanya berupa gerobak, terus juga bisa truk sampah atau motor. Nah, dikatakan melebihi beban atau melebihi kapasitas itu misalnya seperti yang disampaikan aja di awal, teman saya di awal itu eh, truk sampahnya itu tidak rata si apanya eh gerobak yang di belakang truk itu nggak rata si sampahnya, jadi melebihi dari kapasitasnya, jadi dia menggunung gitu, jadi tidak rata. Nah, kalau sudah melewati itu sudah dikatakan melebihi kapasitas dan melebihi beban dari si truk, dan itu bisa eh, mengganggu apabila tumpah atau juga bisa mengganggu apa eh, jalanan umum karena melebihi beban, bisa merusak jalan gitu. Jadi kendaraannya itu bisa sulit berjalan atau oleng, juga ban itu bisa terlihat kempes, remnya itu nggak optimal, terus juga eh, mungkin sampahnya itu bisa juga luber-luber keluar gitu loh dari bak angkutnya, sehingga itu sampah juga nggak tertutup, jadi berisiko jatuh ke jalan dan bisa membahayakan pengemudi-pengemudi lain dan pengguna jalan lain apabila sampah itu berlebaran kemana-mana. Mungkin untuk yang nomor pertama seperti itu. Baik, apakah ada dari teman-teman yang ingin berpendapat juga? Sebelumnya saya izin menjawab untuk yang pertanyaan nomor 4 nih, dokter, terkait apakah dari TPS ada jaminan kesehatan, tunjangan hari tua, kecelakaan kerja, dan tunjangan kematian bagi para pemulung. Berdasarkan dari yang kami lakukan pada saat wawancara di TPS itu tidak dijelaskan oleh para petugasnya bahwasanya ada jaminan kesehatan ataupun tunjangan hari tua, tapi di setiap bulan itu dari pihak TPS-nya itu mengadakan pemeriksaan dan juga pengecekan gratis. Tapi pemeriksaannya itu meliputi seperti tensi, terus GCU, jadi tidak kompleks gitu. Misalkan tidak ada pengecekan darah seperti itu, tidak ada tes darah. Dan juga biasanya ditanya kayak apakah ada gejala seperti itu. Kalau dari hasil dari wawancara kami itu dari pihak TPS hanya menyediakan pemeriksaan dan juga pengecekan gratis di setiap bulan biasanya. Baik, apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin berpendapat atau menjawab? Saya izin menjawab yang nomor 5. Maksudnya lokasi pelayanan itu TPST-nya atau apanya? Kalau TPST kan tempat pembuangan sampah sementaranya. Nah,
Yang dimaksud dengan lokasi pelayanan itu bukan TPST-nya. Jadi lokasi pelayanan itu wilayah atau tempat sampahnya itu dilayani oleh TPS atau TPST. Maksudnya itu sampah yang ada di rumah warga, terus pasar atau fasilitas umum itu kan dikumpulkan dan diangkut ke TPS atau TPST. Nah, daerah-daerah yang menghasilkan sampah tersebut itu yang dimaksud dengan lokasi pelayanan. Jadi bukan TPST-nya. Jadi beda. Untuk lokasi layanan sama TPST itu beda. Jadi TPST itu fungsinya buat tempat pengolahannya, sedangkan kalau lokasi pelayanan itu sumber sampahnya. Mungkin itu untuk jawaban nomor 5. Baik, dari teman-teman yang lain apa ada yang ingin berpendapat dari nomor 2 ataupun 3? Baik, selanjutnya dari teman-teman apa ada yang ingin berpendapat lagi? Nah, jadi izin menambahkan lagi yang pertanyaan nomor 3, bagaimana sikap atau koordinator pengawas DPST tentang APD pemulung atau atau apakah mereka tidak paham juga? Jadi ini menurut apa evaluasi kemarin saat kita observasi di daerah atau di TPST Mulia Agung. Jadi eh, dari pengelola sendiri dan pemiliknya sendiri bahwa karena kan TPST ini kan adalah TPST yang swasta, jadi mereka juga tentunya memberikan koordinator atau juga pemahaman tentang pentingnya memakai APD dan juga mereka itu sering diberikan sosialisasi mungkin dari mahasiswa yang melakukan observasi ke daerah ke TPST. Kemudian karena ada kendala seperti bahwasanya bahwa pekerja tersebut itu ketika memakai APD merasa terganggu, mungkin dari cuaca yang panas atau merasa terganggu karena penggunaan alat lainnya. Jadi eh, pekerja tersebut menganggap bahwa lebih baik tidak memakai APD atau merasa bahwasannya kalau mereka memakai APD itu malah merasa sumpek gitu. Nah, jadi pada dasarnya bahwa pengelola itu sudah memberikan atau sudah menuliskan peraturan bahwasannya untuk pekerja itu sudah diberikan himbauan memakai APD, tetapi pekerja lebih nyaman untuk memakai atau atau pekerja itu lebih nyaman tidak memakai APD. Mungkin sekian dari saya.
Baik, sebelumnya izin menjawab juga untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu sebaiknya bagaimana masalah kesehatan ini jika hal tersebut berkaitan sama yang soal nomor 4. Nah, karena kan tadi di TPS itu dia cuma menyediakan pemeriksaan umum saja seperti anamnesis, keluhan, terus pemeriksaan singkat itu seharusnya selain dari pemeriksaan fisik umum dan juga anamnesis, seharusnya dari pihak TPS itu juga menyediakan pemeriksaan pada saluran pernapasan. Kenapa? Karena orang-orang atau pekerja yang terpapar langsung dengan sampah yang ada di sana, itu mereka terpapar langsung dengan debu, gas, dan juga bau yang menyengat. Jadi, dan juga udaranya di sana tuh lumayan panas. Jadi menurut saya itu juga diperlukan untuk pemeriksaan saluran pernapasan untuk meriksa adanya gejala ISPA seperti batuk, sesak, iritasi dan juga iritasi pada tenggorokan. Lalu pemeriksaan penyakit infeksi dan juga pemeriksaan kulit. Nah, seperti misal pemeriksaan dermatitis kontak atau ada infeksi jamur atau ada luka terbuka. Karena kan di TPS banyak macamnya ya. Banyak macamnya sampahnya itu. Jadi ada pecahan kaca juga bahkan dan juga diperlukan adanya pemeriksaan laboratorium dasar yang meliputi cek darah lengkap, karena kan tadi dari kemarin dari hasil wawancara kami itu juga di TPS bahkan terkadang katanya mereka menemukan sampah-sampah medis kan. Jadi menurut saya itu cukup butuh dilakukan pemeriksaan laboratorium dasar seperti cek darah lengkap. Lalu pemeriksaan kesehatan mata dan juga telinga, takutnya matanya terkena iritasi akibat dari debu, seperti itu. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Atau dari dokter ada yang ingin menambahkan? Misi dokter, apakah ada tambahan? Baik, jadi tanggapan dari beliau adalah untuk TPS sebenarnya masih banyak yang harus digali lagi, tapi karena keterbatasan waktu maka dilanjut ke LO berikutnya. Baik, izin untuk melanjutkan pada LO berikutnya dokter, yakni tujuan instruksional khusus. Kepada teman-teman yang ingin menjelaskan dipersilahkan. Baik, sebelumnya mohon izin dokter, mohon izin teman-teman. Bisa next slide. Jadi untuk tujuan instruksional khusus di sini yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang pendidikan kesehatan. Nah, menurut Stuart pada 1968, pendidikan kesehatan adalah komponen dari program kesehatan dan juga medis yang terdiri dari upaya terencana untuk mengubah perilaku individu, kelompok, dan juga komunitas mengenai apa yang dipikirkan, dirasakan, dan juga dilakukan oleh orang dengan tujuan membantu mencapai tujuan penyembuhan, rehabilitasi, pencegahan penyakit, dan juga promosi kesehatan. Nah, adapun pendidikan kesehatan ini dapat diterapkan pada setiap level dari konsep 5 level of prevention menurut Level dan juga Clark pada 1965, yang mana ini meliputi yang pertama ada health promotion, lalu yang kedua ada specific protection, lalu yang ketiga ada early diagnosis dan juga prompt treatment, lalu yang keempat ada disability limitation, dan juga yang kelima ada rehabilitation. Lalu
pada level pertama yaitu health promotion, yakni pendidikan kesehatan berfokus pada pembentukan perilaku hidup sehat seperti pola makan seimbang dan juga aktivitas fisik. Lalu untuk level yang kedua yakni specific protection, yang mana pendidikan kesehatan ini diarahkan untuk pencegahan spesifik, misalnya edukasi imunisasi atau penggunaan alat pelindung diri. Lalu pada level ketiga yakni early diagnosis and prompt treatment, yang mana pendidikan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk deteksi dini dan pengobatan cepat sehingga penyakit tidak berkembang lebih lanjut. Lalu untuk pada level selanjutnya yakni pada level keempat yaitu disability limitation, yakni pendidikan kesehatan membantu pasien agar pencegahan kecacatan lebih lanjut, misalnya kepatuhan terapi. Dan juga yang terakhir ini ada rehabilitation, yang mana pendidikan kesehatan berperan dalam membantu individu kembali berfungsi optimal secara fisik, mental, dan juga sosial. Lalu pendidikan kesehatan ini tidak hanya diberikan pada orang sakit, namun juga pada kelompok populasi at-risk atau populasi beresiko. Nah, selain itu, pendidikan kesehatan sangat menunjang keberhasilan program, baik dalam kedokteran klinik, kedokteran keluarga, maupun kedokteran komunitas. Bisa next slide. Nah, di sini terdapat teori dari Edgar Dale, yang mana ini dikenal dengan kerucut pengalaman sebagai salah satu dasar penting dalam pendidikan kesehatan. Adapun teori ini menjelaskan bagaimana cara seseorang belajar dan sejauh mana materi pembelajaran dapat diingat berdasarkan tingkat keterlibatan peserta didik. Nah, dari kerucut pengalaman ini menggambarkan proses belajar dari yang paling abstrak di bagian atas hingga paling konkret di bagian bawah. Semakin ke bawah, pengalaman semakin nyata dan keterlibatan peserta semakin tinggi. Daya ingat terhadap materi itu juga semakin besar. Lalu pada bagian paling atas, yakni terdapat metode belajar verbal seperti membaca dan juga mendengarkan. Yang mana melalui membaca, seorang rata-rata hanya mengingat sekitar 10% materi, dan dengan mendengarkan itu hanya 20% materi. Lalu pada bagian tengah itu terdapat metode visual seperti melihat gambar, diagram, atau melihat video dan film. Yang mana dengan melihat gambar atau video, daya ingat meningkat hingga sekitar 30-50%. Nah, karena peserta ini mulai menggunakan indera penglihatan. Dan dalam pendidikan kesehatan, media visual itu sering digunakan untuk menjelaskan proses penyakit, anatomi, atau juga perilaku hidup sehat. Lalu bagian terbawah dari kerucut ini, itu merupakan metode belajar dengan keterlibatan aktif seperti diskusi, presentasi, bermain peran, simulasi, dan juga pengalaman langsung, yang mana pada tahap ini peserta itu dapat mengingat hingga 70-90% materi karena mereka terlibat langsung dalam melakukannya sendiri. Bisa next slide. Nah, selanjutnya adalah perilaku kesehatan. Nah, perilaku kesehatan adalah respon seseorang terhadap stimulus atau objek yang berkaitan dengan sehat dan juga sakit, penyakit, dan juga faktor-faktor yang mengaruhi kesehatan seperti lingkungan, makanan, minuman, dan juga pelayanan kesehatan. Baik, sebelum lanjut yang nomor 2 tadi, dari nomor 1 ini apakah ada feedback dari Dr. Wahyu? Lanjut, Dik. Baik, boleh dilanjut. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku kesehatan, yang mana perilaku kesehatan ini adalah respon seseorang terhadap stimulus atau objek yang berkaitan dengan sehat, sakit, dan juga penyakit dan faktor-faktor yang mengaruhi kesehatan seperti lingkungan, makanan, minuman, dan juga pelayanan kesehatan. Adapun menurut Becker pada 1979, perilaku kesehatan ini diklasifikasikan menjadi 3 kelompok utama. Ini yang pertama adalah perilaku sehat, yakni healthy behavior, yang mana perilaku ini berkaitan dengan upaya individu untuk mempertahankan dan juga meningkatkan kesehatannya.
Nah, contohnya itu adalah mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang, serta melakukan aktivitas fisik secara teratur dan juga cukup. Lalu yang kedua adalah perilaku sakit atau illness behavior, yang mana perilaku ini muncul ketika seseorang mengalami gangguan kesehatan atau merasa sakit. Nah, tujuannya adalah untuk mencari penyembuhan atau mengatasi masalah kesehatan yang dialami, baik pada diri sendiri maupun anggota keluarga. Nah, respon terhadap kondisi sakit ini dapat berupa tindakan tidak melakukan tindakan apapun, yaitu mengabaikan keluhan dan tetap beraktivitas seperti biasa, lalu melakukan pengobatan sendiri atau self-treatment, baik dengan cara tradisional maupun modern, lalu mencari pengobatan ke fasilitas pelayanan kesehatan, baik fasilitas tradisional dan modern. Bisa next slide. Selanjutnya adalah perilaku peran orang sakit, yang mana dari sudut pandang sosiologi, seseorang yang sedang sakit ini memiliki peran atau role tertentu dalam masyarakat. Nah, peran ini mencakup hak dan juga kewajiban sebagai orang sakit. Nah, contohnya itu orang sakit memiliki hak untuk mendapatkan perawatan dan juga perhatian. Namun juga memiliki kewajiban untuk berupaya memperoleh kesembuhannya. Selanjutnya ada faktor yang mengaruhi perilaku kesehatan. Ini dari teori Lawrence Green, yang mana perilaku kesehatan ini dipengaruhi oleh yang pertama adalah faktor predisposisi, yang mana ini meliputi pengetahuan, sikap, kepercayaan, dan juga nilai. Lalu ada yang kedua, ini faktor pemungkin, yakni enabling factor, yang memuat ketersediaan fasilitas kesehatan, akses pelayanan, biaya, dan juga sarana. Lalu yang ketiga ada faktor penguat, yakni reinforcing factor, yang mana ini meliputi dukungan keluarga, peran tenaga kesehatan, dan juga dukungan tokoh masyarakat. Sekian dari saya kembalikan ke ketua. Baik, untuk yang nomor 2 ini apakah ada feedback enggak, Dok? Jadi adik-adik yang lain ada pertanyaan nggak, Dek? Saya rasa masih belum ada dari teman-teman. Faktor-faktor apa saja sih yang sebetulnya mengubah atau mengkreat perilaku kesehatan seseorang, Dek? Dan mekanismenya, modelnya bagaimana? Nah, baik, mungkin dari teman-teman ada yang ingin berpendapat. Izin menjawab, dokter. Menurut saya untuk faktor yang dapat mengubah perilaku seseorang itu yang paling berpengaruh adalah faktor predisposisi, yang mana ini dia itu melingkupi pengetahuan, sikap, dan juga kepercayaan, dan juga nilai, yang mana faktor ini itu dapat merubah seseorang. Misalnya itu dari perokok, misal orang itu merokok dan tahu bahayanya merokok dan
dari kepercayaan dan juga pengetahuannya bahwa merokok itu bahaya, maka dia itu berhenti merokok. Mungkin seperti itu, dokter. Faktor lainnya, Baik, izin menjawab dokter. Kalau tadi kan ada dari faktor predisposisi, kemudian ada faktor pemungkin atau enabling faktor itu, yang mana faktor pemungkin ini merupakan ketersediaan dari sarana dan juga prasarana. Ketika tadi seseorang itu tahu ya dari faktor predisposisi itu, dia sudah tahu dari pengetahuan ataupun kepercayaannya, lalu apabila adanya fasilitas atau ketersediaan dari sarana dan juga prasarana tersebut, sehingga orang tersebut bisa perilaku tersebut bisa dilakukan. Lalu yang terakhir tadi ada faktor penguat atau reinforcing factor, yang mana faktor penguat ini merupakan dukungan dari apa yang ada dukungan dari keluarga, peran tenaga kesehatan seperti yang dijelaskan itu umpan balik dari sosial yang kemudian menjadi penguat dari orang tersebut, lalu dia bisa mempertahankan perilaku tersebut. Jadi kesimpulannya dari 3 faktor tersebut, ketika seorang sudah mengetahui dan juga dari kepercayaan dan juga nilai, lalu dia ada fasilitas yang ada ya sarana atau prasarana yang menjadi fasilitas dia untuk melakukan perilaku tersebut. Lalu ada faktor penguat dari orang-orang terdekatnya, kemudian dia jadi tetap memperkuat perilaku tersebut itu dipertahankan seperti itu. kalau model hukuman dari memegang kekuasaan, gimana Dik? Masuk ke faktor apa Dik? Izin dokter, jika yang tadi kalau hukuman dari yang memiliki kekuasaan itu mungkin bisa dimasukkan ke kategori faktor penguat atau reinforcing faktor dokter. Iya Dik. Jadi jangan lupa bahwa proses itu salah satunya yang memungkinkan untuk mempercepat ya proses perubahan perilaku, proses perubahan pemahaman itu adalah di hukuman. Indonesia karena kurang ketat law enforcement-nya, perilaku sehat, membuang sampah tidak sembarangan, itu sulit sampai saat ini. Kalau dibandingkan dengan Singapura, maka jauh. Di sana hampir tidak bisa dilihat orang membuang sampah sembarangan. Nah kalau itu ada orang membuang sampah sembarangan, ya langsung ada denda, dan dendanya lumayan gede. Ya deh, ayo lanjut ke LU berikutnya. Baik, terima kasih atas feedbacknya dokter. Bisa dilanjut ke nomor yang berikutnya. Baik, bisa di next. Yang ketiga yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk perilaku bersih dan sehat adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri di bidang kesehatan. Untuk tujuan utamanya itu meningkatkan kualitas kesehatan melalui penyadartahuan yang menjadi awal dari kontribusi individu dalam menjalani perilaku kehidupan sehari-hari yang bersih dan sehat. Untuk tatanan
perilaku bersih dan sehat, meliputi tatanan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, sarana kesehatan, dan tempat umum. Dalam teori L. Green dan Bloom, keberhasilan PHBS atau perilaku bersih dan sehat sangat bergantung pada interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal. Secara teoritis itu ada knowledge atau kognitif, bukan sekedar tahu apa, tapi paham mengapa. Contoh, memahami bahwa mencuci tangan dengan sabun bukan hanya membersihkan kotoran yang tampak, tapi menghancurkan lapisan lipid pada virus. Terus yang kedua ada attitude atau afektif, yaitu perubahan nilai. Masyarakat harus sampai pada tahap merasa bersalah atau tidak nyaman jika tidak mempraktikkan perilaku kesehatan. Terus yang ketiga ada praktis atau psikomotor, tindakan yang menjadi otomatisasi tanpa perlu instruksi berulang. Untuk analisis strategis, yang pertama ada pada blok investasi masa depan atau SDM unggul, seperti persalinan, nakes, atau ASI eksklusif. Adalah fondasi pertama dari keadilan kesehatan. Anak yang lahir sehat dan mendapat ASI eksklusif memiliki IQ yang lebih tinggi dan daya tahan tubuh yang prima, dan juga dapat mengurangi beban negara di masa depan. Terus yang kedua itu ada minimum balita, merupakan instrumen deteksi dini nasional. Gagal tumbuh yang terdeteksi sejak awal dapat dikoreksi sebelum menjadi cacat kognitif permanen atau stunting. Selanjutnya ada blok pengendalian penyakit dan ekonomi kesehatan, meliputi sanitasi dasar dan gaya hidup. Untuk sanitasi dasar, ini metode paling cost efektif untuk menekan angka mortalitas akibat penyakit menular. Tiap $1 yang diinvestasikan pada sanitasi memberikan keuntungan ekonomi berkali lipat kepada masyarakat karena tetap produktif. Untuk gaya hidup merupakan respon terhadap transisi epidemiologi. Indonesia saat ini menghadapi beban ganda penyakit atau penyakit menular yang belum tuntas, seperti penyakit kronis yang meningkat. Perilaku hidup bersih dan sehat ini adalah satu-satunya cara menghentikan agar penyakit yang tidak menular atau PTN yang mengancam keberlanjutan asuransi kesehatan nasional atau BPJS. Sekian untuk nomor 3. Saya kembalikan kepada Ketua. Nah, baik, sebelumnya apakah ada feedback untuk nomor 3 nih, Dokter? Ada lanjut. Baik, bisa dilanjut ke nomor selanjutnya. Izin melanjutkan untuk tujuan nomor 4, mahasiswa mampu menjelaskan tentang kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan sendiri ada studi tentang bagaimana kesehatan fisik, kimia, dan biologi berinteraksi dengan kesehatan manusia. Hal ini menyangkut dengan hak asasi manusia atas lingkungan yang sehat. Di sini ada paradigma analisis dampak kesehatan lingkungan atau teori simpul. Analisis ini digunakan untuk melacak jejak bahaya atau hazard dari sumber hingga ke dalam sel tubuh manusia. Terdiri dari simpul 1, yaitu sumber atau agent, meliputi pemantauan pada emisi industri, menggunakan pestisida di lahan pertanian, atau akumulasi sampah di TPST. Di sini fokusnya yaitu pengendalian pada sumber. Untuk simpul kedua ada wahana transmisi. Di sini bagaimana alam mendistribusikan racun. Air tanah dapat membawa logam berat menjauh dari lokasi tambang. Udara dapat membawa spora jamur
atau gas beracun yang melintasi batas kota. Untuk simpul ketiga itu ada biomarker dan jalur pajanan untuk menganalisis bagaimana zat masuk ke tubuh melalui pernapasan, makanan yang terkontaminasi, atau kontak kulit. Terus simpul yang keempat itu dampak patologis, mengobservasi efek kesehatan mulai dari yang bersifat akut atau keracunan dan pusing hingga subkronis dan kronis. Untuk ekosistem lingkungan yang terstandardisasi. Yang pertama, manajemen air dan udara, fokus pada keberlanjutan tidak hanya soal pada air, tetapi pada mikroplastik dan polutan kimia. Yang kedua itu ada manajemen limbah dan vektor, implementasi konsep One Health yang menyadari bahwa kesehatan manusia berkaitan erat dengan kesehatan hewan dan lingkungan. Yang ketiga itu ada higien sanitasi makanan, menjaga integritas rantai pasok yang menyebabkan kontaminasi makanan bisa terjadi pada distribusi. Sekian dari LO nomor 4, saya kembalikan kepada Ketua. Baik, sebelumnya terima kasih. Ini ada feedback dari Dr. Wahyu dari tadi slide yang muncul hanya di judul. Sepertinya memang slide-nya ini, Dokter. Lalu apakah ada tambahan dari Dokter? Oke, Dokter, cuma satu slide. Dan ini harusnya menjadi salah satu yang ada dimulai kuasa. Karena dokter keamanan di kalian ketika tugas di puskesmas atau di daerah sebagai kepala dinas atau rumah sakit itu menguasai komunikasi massa adalah hal yang itu tadi komunikasi massa yang 5 ya, lalu kelima ya. Oke, Dokter. Ini tadi yang keseling ya, keseling lewat ayo wis langsung keseling lewat ya. Ayo. Izin melanjutkan untuk LO nomor 5. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang komunikasi massa. Komunikasi massa adalah sarana utama dalam menggerakkan opini publik dan edukasi kesehatan dalam skala besar. Untuk struktur dan karakteristik media itu ada 3. Yang pertama itu terlembagakan, yang kedua one to many, dan yang ketiga pesan terstandarisasi. Untuk terlembagakan itu melibatkan organisasi kompleks dengan pembagian kerja yang jelas seperti produser, editor, dan penyiar. Untuk one to many itu satu sumber menjangkau ribuan hingga jutaan penerima secara simultan. Untuk yang ketiga itu pesan terstandarisasi. Di sini pesan dikemas sedemikian rupa agar dapat dimengerti oleh audiens yang beragam latar belakang pendidikannya.
Terus untuk yang kedua itu teori efek media massa yang relevan. Yang pertama ada teori dari McCombs dan Shaw. Media tidak memberitahu orang apa yang harus dipikirkan, tetapi media sukses memberitahu audiens isu apa yang harus dianggap penting. Jika media terus membahas PHBS, publik akan menganggap PHBS adalah prioritas hidup. Terus yang kedua ada teori George Gardner. Pada teori George Gardner ini, paparan media secara terus-menerus membentuk persepsi audiens tentang realitas dunia. Izin dokter, slide-nya kehapus. Lupa. Lanjut untuk teori George Gardner tadi, orang yang terus menonton berita kesehatan lebih waspada terhadap risiko lingkungan. Terus yang teori yang ketiga itu difusi inovasi. Di sini bagaimana ide baru misalnya vaksinasi atau zaman kesehatan dikomunikasikan melalui saluran media massa dan interpersonal dari waktu ke waktu di antara anggota sistem sosial. Untuk fungsinya, yang pertama itu ada pengawasan, memberikan informasi tentang peristiwa di sekitar. Untuk fungsi yang kedua itu korelasi sebagai interpretasi informasi dan menghubungkan bagian masyarakat. Untuk yang ketiga, sosialisasi edukasi, mentransfer nilai dan budaya antar generasi. Yang keempat, hiburan, menyediakan relaksasi bagi audiens. Sekian untuk nomor 5. Saya kembalikan kepada ketua. Baik, terima kasih untuk yang nomor 5. Apakah ada tambahan, dokter? Jadi sebenarnya kalau masalah komunikasi massa itu salah satu yang harus dipahami itu adalah bagaimana trik-trik menggerakkan massa. Trik-trik menggerakkan massa itu penting, ya. Trik menggerakkan massa. Yang kedua adalah bagaimana pemahaman yang kita inginkan itu mudah atau segera ditangkap oleh massa. Ini akan menyebabkan perubahan-perubahan yang signifikan. Dan yang ketiga memang tidak kalah penting adalah komunikator dan massa itu terjalin pemahaman bersama baik secara teori ataupun secara psikis. Nah, ini yang akan mudah atau mempermudah penyelesaian di konflik yang melibatkan massa ya. Ya, itu mungkin feedback yang dari Dr. Bayu. Baik, terima kasih dokter atas feedbacknya. Kebetulan sudah selesai untuk LO-nya dokter. Sudah semua ya? Oh, tinggal mapping dokter. Mapping. Baik, kepada yang bertugas untuk menjelaskan mapping dipersilakan untuk di share screen ke mapping.
Baik, sebelumnya mohon izin dokter. Untuk mappingnya sendiri, sebagai pengantarnya terlebih dahulu, pengelolaan TPST ini tentu tidak berjalan tanpa landasan aturan. TPST Mulia Agung itu beroperasi berdasarkan Permen PU nomor 2 tahun 2013 pasal 29 ayat 2 dan 3. Dalam regulasi ini itu dijelaskan berbagai persyaratan teknis TPS 3R, mulai dari ketentuan luas, fasilitas yang harus tersedia, hingga aspek lingkungan dan operasional. Luas TPST ini lebih dari 200 meter persegi dan dirancang sesuai dengan kapasitas serta kebutuhan pelayanan masyarakat. Setelah memahami dasar hukumnya, selanjutnya saya akan menjelaskan alur operasional di lapangan. TPST ini berfungsi sebagai tempat pengelolaan sampah yang dikumpulkan dari masyarakat sekitar, terutama dari desa setempat. Kemudian sampah yang masuk akan dipilah ke dalam beberapa kategori, yaitu sampah organik, sampah anorganik, kertas, sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun, serta residu. Dari proses pemilahan tersebut, sampah kemudian diolah sesuai dengan jenisnya. Sampah organik diolah melalui proses pengomposan, sementara sampah anorganik dimanfaatkan melalui kegiatan reuse dan recycle. Selain itu, terdapat juga upaya pengolahan sampah menjadi energi seperti briket, RDF maupun listrik. Adapun sisa sampah yang benar-benar tidak bisa diolah akan dikumpulkan sebagai residu dan selanjutnya diangkut ke tempat pembuangan akhir. Untuk mendukung seluruh proses tersebut, TPST itu dilengkapi dengan berbagai fasilitas, di antaranya adalah ruang pemilahan, area pengolahan sampah organik, gudang, serta zona penyangga. Untuk lokasi TPST sendiri itu dipilih agar mudah diakses, tidak mencemari lingkungan, serta tidak mengganggu estetika maupun lalu lintas. Untuk jaraknya sendiri itu juga diatur sedekat mungkin dengan wilayah pelayanan dengan radius maksimal 1 km. Setelah melihat gambaran operasional dan fasilitas, kami beralih ke profil petugas. Bisa di slide ke bawah. Bisa ke bawah. Lagi. Ya, untuk berdasarkan hasil pengumpulan data itu petugas terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan rentang usia terbanyak antara 30 hingga 70 tahun seperti yang sudah disebutkan tadi. Latar belakang pendidikan terakhir bervariasi mulai dari SD hingga SMA berdasarkan data yang sudah kami kumpulkan yang sudah dipaparkan tadi juga, dengan rata-rata pendapatan sekitar 1 hingga 2 juta rupiah per bulan. Selanjutnya, kami juga menilai pengetahuan dan perilaku kesehatan para petugas. Dari 10 responden tersebut, sekitar 45,5% sudah mengetahui bahwa alat pelindung diri yang seharusnya digunakan itu meliputi masker, sepatu boot, sarung tangan, dan topi. Namun, juga masih ada petugas yang hanya menggunakan sebagian dari APD tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapannya itu belum sepenuhnya merata. Jika dilihat dari perilaku hidup sehat, terdapat beberapa hal yang cukup positif. Seluruh petugas menyatakan selalu mencuci tangan sebelum melakukan kontak fisik dengan orang lain. Sebanyak 63,6% rutin mengikuti kegiatan olahraga bersama dan sekitar 36,4% mengetahui bahwa konsumsi gizi seimbang serta suplemen vitamin dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Namun demikian, ketika berbicara mengenai potensi risiko, masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Sebagian besar petugas, yaitu 63,6%, menyatakan bahwa mereka pernah atau sering menemukan limbah medis tercampur dengan sampah umum. Kondisi ini tentu meningkatkan risiko paparan patogen dan bakteri bagi petugas, terutama jika tidak disertai penggunaan APD yang lengkap dan konsisten. Dari sisi sarana dan praktik pekerja, secara umum fasilitas pengelolaan sampah sudah tergolong memadai, pewadahan sampah, pemisahan antara sampah organik dan anorganik, kapasitas TPS, serta sistem pengangkutan dengan depo sudah tersedia. Pengumpulan sampah dilakukan setiap hari kecuali hari Minggu menggunakan gerobak roda 2 atau roda 4. Dalam praktiknya sendiri, petugas umumnya sudah menggunakan pakaian kerja, masker, sepatu boot, dan topi, serta berupaya memastikan sampah tidak tercecer. Namun, pada kondisi tertentu masih terjadi kelebihan muatan saat pengangkutan sampah
yang berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan kerja maupun gangguan kesehatan. Bisa di slide ke bawah. Sebagai penutup, kami melihat berdasarkan hasil keseluruhan tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik pengelolaan sampah oleh petugas tergolong baik dengan tingkat kepatuhan rata-rata sebesar 82,7%. Aspek operasional sudah berjalan cukup optimal, terutama dalam kepatuhan terhadap jadwal dan prosedur kerja. Meski demikian, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja masih perlu ditingkatkan, khususnya terkait penggunaan APD secara lengkap, pencegahan sampah tercecer, serta pengangkutan sesuai kapasitas. Sebagai penutup, kami melihat itu pentingnya peran tenaga kesehatan, khususnya dokter, dalam mendukung upaya peningkatan kesehatan kerja petugas TPST. Beberapa solusi yang kami usulkan antara lain penyediaan dan kewajiban penggunaan APD yang lengkap, edukasi dan pelatihan kesehatan secara berkala, penguatan pengawasan SOP, serta evaluasi dan monitoring rutin. Selain itu, kami juga merekomendasikan adanya pemeriksaan kesehatan secara berkala, misalnya setiap bulan yang disesuaikan dengan risiko kerja petugas TPST tersebut. Pemeriksaan ini diharapkan dapat mendeteksi lebih dini dampak paparan patogen, bakteri, maupun risiko kesehatan lainnya. Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Berikut paparan mapping. Apakah ada feedback dari Dr. Wahyu? Iya, jadi kalau tadi adik-adik sampaikan bahwa hubungan lagi kerja lepas ya. Ya, ini semacam buruh lepas gitu kah? Mohon maaf dokter, suara jenengan putus-putus. Status pekerja ini, pemulung ini, apakah seperti buruh lepas gitukah atau bagaimana? Tadi waktu di awal kan seperti buruh lepas ya. Kerja paruh waktu gitu ya. Yang tadi pertanyaan Dr. Wahyu tentang status tadi nomor 1 ada jawab itu. Jadi sebetulnya akan menjadi ikatan yang kuat, penjagaannya juga akan lebih baik kalau hubungan antara pemulung dan TPST itu lebih diformilkan. Sehingga siapa yang terlibat, apa yang dituntut itu akan lebih kelihatan, lebih jelas. Termasuk perlindungan ketenaga kerjaannya itu akan menyangkut nanti ke faktor kesehatannya, termasuk pada faktor APD-nya, termasuk kepada faktor disiplinnya. Ya memang benar kalau nggak ada ikatan ya akan sulit mengawasi, akan sulit untuk menegur. Bahkan empati untuk melakukan koreksi menjadi turun. Karena kan nggak ada ikatan sebagai karyawan atau sebagai apa di TPST. Sehingga faktor-faktor tadi banyak yang losing ya. Termasuk ada sampah medis dan sebagainya ini luar biasa. Ya, jadi kalau tadi solusi yang dianukan dokter, ya walaupun didatangin dokter, kecelakaan kerja tetap terjadi. Tusuk, teriris, tertak sayat, itu adalah kecelakaan kerja. Atau infeksi paru akibat bekerja di sana, itu adalah
termasuk di lapangan kerja, tapi tidak di K3-nya, tapi di yang lain ya. Nah itu yang makanya memformalkan hubungan kerja itu mungkin akan menjadi salah satu solusi. Selama non formal akan agak sulit ya. Mungkin itu tambahan dari Dr. Wahyu. Yang lain-lain saya kira sudah cukup. Monggo kalau mau diakhiri dengan doa, dengan membaca surat Al-Asr dan doa.